Hai semuanya, aku Nurami Umi, Sugeng Rawuh. Kali ini kita akan bikin Maybelline One Brand tutorial. Di tutorial ini nanti aku juga akan sekalian ngebahas sedikit opini aku tentang produk-produknya Maybelline yang aku pakai di video ini. Oke, pertama kita preparation muka dulu. Ini aku pakai tonernya Pure. Akhir-akhir ini aku suka pakai kapas ini karena dia eco-friendly. Setelah ini bisa dicuci gitu kan, jadi kayak lebih hemat. Kadang walaupun udah cuci muka, dia tuh tetap ninggalin kayak sedikit banget gitu. Terus aku kayak kalau misalnya sebelum pakai makeup, wajah tuh harus benar-benar bersih dan lembab. Next kita pakai buat preparation lagi. Ini aku pakai produknya Pure Soothing Gel Cactus Aloe Vera 92% Soothing Gel with Lemon Beads. Ini baru akan aku review, akan aku ngomongin di Instagram. Mereka hadir di tube gini sama ada di jar. Kita akan pakai ini sebelum pakai makeup buat moisturizing, buat melembabkan muka. Seperti Soothing Gel lainnya ya, dia kandungannya juga banyak gliserin. Kalau lihat ingredientsnya iya kayak selain dari si kaktus sama lemon beads. Kemudian kita masuk ke produknya Maybelline. Ini Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Salah satu primer Maybelline yang hits dan hype banget. Tapi to be honest aku nggak segitu ngefansnya sama primer yang jenis silikon kayak gini. Menurutku karena nanti kalau udah ditiban foundation dan lain-lain kayak nggak ada bedanya sama pakai ini atau enggak gitu. Tapi untuk video kali ini karena Maybelline One Brand tutorial, aku akan tetap pakai dan aku akan menunjukkan. Jadi efek yang dia berikan setelah pakai ini dan sebelum pakai foundation itu emang bikin pore itu jadi kayak lebih lembut gitu. Tapi kalau nanti udah ditiban foundation, nggak ada bedanya antara kamu pakai ini atau enggak. Look at this. Pori-poriku hilang. Oke, kemudian kita akan ke tamu spesial video kali ini. Foundationnya Maybelline yang Superstay. Maybelline Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. Oh, jadi dia stay 24 jam gitu foundation ini. Ditujukan seperti itu. Tapi siapa sih yang pakai makeup 24 jam? Emang nggak tidur apa nggak skincarean gitu? Ini aku pakai shade nomor 128 Warm Nude. Salah satu shade yang kuning tapi nggak terlalu putih dan nggak terlalu netral, nggak terlalu gelap. Jadi itu shade yang pas. Kulit aku tuh kayak olive gitu loh, kayak kehijauan, yang mana kalau nyari foundation atau complexion cocoknya warna-warna yang memang agak ke kuning. Kita akan pakai brush dan juga spons. Spons ini dari Made for Makeup, terus brushnya aku pakai dari Ken sculpting brush gitu. Ini brushnya murah tapi dia bagus, sculpting padat gitu ininya. Kita akan pakai yang sebelah kanan pakai spons, yang sebelah kiri pakai brush, dan kita akan lihat performa dia lebih bagus pakai yang mana aplikatornya. Ya, ini shade yang cocok, semoga. Oke, kita pakai spons basah. Wow, sangat-sangat coverage, sangat-sangat nutup. Waduh, sedikit agak lebih putih ternyata. Waduh, ini terlalu putih sih ini. Tapi alhamdulillah dia shade-nya kekuningan, jadi masih bisa ditolong nanti. Atau aku ambilnya kebanyakan ya. Oh my god. Oh, putih banget. Next kita akan pakai brush. Satu pump lagi. No, jangan banyak-banyak, nggak suka. Oke, ini udah kayak tadi. Pakai brush juga masih enak sih, dia juga gampang di blend gitu. Tapi nanti kita akan lihat lebih bagusan mana di hasilnya setelah di blend, pakai brush atau pakai sponge. Putih banget. Oke, aku nggak tahu apakah ini karena masih cair, tapi kok dia kayak lebih bagus pakai sponge ya. Oke, jadi ini penampakan kalau diaplikasiin pakai brush. Dia sedikit ada kayak semacam garis-garis brushnya gitu, sedangkan yang spons blended really well. Ya, jelek, pakai brush jelek. Oke, aku akan blend ini pakai spons. Next we have contour. Ini nggak dari Maybelline, sayangnya ini dari Vocalour. Aku bahas ini di video lain reviewnya. Warnanya lumayan warm, jadi semoga menolong dari foundation yang terlalu putih ini. Wow, surprisingly ternyata contour sticknya Vocalour nggak ngegeser bawahnya, nggak ngegeser foundation, which is good. Dan foundationnya sendiri belum aku set, jadi foundationnya bagus ini so far. Mau cek
Mocha. Next kita aku lagi males pakai concealer karena ini coverage foundationnya udah lumayan tebal dan aku nggak mau mempertebalnya di bawah mata. Menurutku mataku masih oke sih. Kalau concealernya Maybelline yang ini memang sudah bagus. Ini udah aku pakai dari lama, nggak habis-habis. Next kita akan ngeset ini complexionnya. Kita pakai Maybelline Fit Me Loose Powder. Ini aku pakai shade yang light atau lager. Ini shade-nya sebenarnya agak sedikit keputihan gitu. Tapi karena ini buat ngeset dan kita nggak butuh banyak, semoga nggak terlalu putih. Pakai brushnya Beauty Creation, brush murah. Sebelum ngeset pastiin bawah mata kalian nggak kelipet karena tentu saja selalu kelipet. Tap, 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 tap. Sedikit baking, mungkin kita akan bikin alis. Alisnya ini mungkin salah satu produk Maybelline terlama yang aku pakai. Mana tadi pensil alis? Where are you? Don't be shy. Show yourself. Pensil alis mana ya? Oh, belum aku ambil. Aduh. Demi apa? Aku dari tadi record tapi mikrofon nggak aku pakai. Astagfirullahaladzim. Oke, tes. Mungkin suara sebelum ini tadi sedikit kedengerannya, tapi nanti aku akan bekerja gaining the audio. Kenapa aku centil banget sih? Oke, ini Maybelline Fashion Brow. Ini aku pakai yang brown, coklat, tapi dia warm tone, nggak neutral. Aku suka karena alis aku itu kan udah hitam. Kalau misalnya aku tambahin warna hitam lagi, dia akan kayak Shinchan, kurang natural aja gitu. Jadi aku butuh sesuatu yang warm. Ini udah segini nih, kecil. Satu hal yang aku suka dari pensil alisnya Maybelline ini, dia bisa dimainin. Maksudnya dia bisa super pigmented kalau kalian neken gitu, tapi dia juga bisa jarang-jarang kalau kalian jarang-jarang juga gitu. Dia nggak tahan banget sih. Kalau misalnya dipakai wudhu dia akan lama-lama pudar, tapi dia tetap ada stay-nya. Stay on. Wow, alis saya berbeda. Biarlah. Jangan lupa di blend. Ini aku pakai spoolie. Next kita akan ke Oh, bedaknya kan belum diratain. Tapi emang si foundationnya kayaknya keputihan gitu nggak sih? Oke, next kita akan blush on. Blush on juga aku nggak punya dari Maybelline. Aku habis belinya dari Vocalour. Blush on Smashing B02. Aku bahas ini di video terpisah, review produk-produknya Vocalour. Senangnya mereka udah Bepom sekarang. To be honest, ini sebenarnya lebih bagus sedikit dibanding blush on-nya Purbasari, lebih gampang ngeblend gitu. Dan untuk warna Smashing ini surprisingly aku kira dia menor kayak badut gitu, tapi ternyata di muka aku jatuhnya malah pink, kayak pink dari dalam gitu nggak sih? Kelihatan kan ya di kamera. Naruh blush on di sini tuh efeknya jadi jauh beda gitu nggak sih? Jadi cute. Ini udah kelihatan semoga ya di kamera, karena di aslinya ini udah sedikit agak menor, kelebihan blush on-nya. Next kita akan pakai lipstick dulu. Lipstick ini aku tuh fans berat lipsticknya Maybelline. Yang paling aku suka itu The Powder Mist. Teksturnya tuh sangat menyenangkan. The Powder Mist yang toasted brown. Look at this. Coklatnya warm banget. Tapi kita hari ini akan mencampur dengan salah satu lipstick favoritku, Superstay Matte Ink. Jadi kayaknya di satu seri, ya tutupnya sama. Maybelline Superstay Matte Ink. Aku punya 4, mungkin aku akan bahas juga beberapa swatches gitu-gitu. Kayak deep review mendalamnya. Dia awet banget, walaupun gitu dia kering sih. Jadi sebelum pakai itu pastiin kalian pakai lip balm. Ini warnanya cantik banget. Ini adalah yang nomor 243 Seeker. Swatchesnya gini sih, kayak gini. Jadi warnanya sedikit mirip sama toasted brown, tapi dia lebih deep dan orange gitu, yang aku suka banget warnanya. Pigmentasinya juara, teksturnya sangat kental, dan aku menyarankan di bawah aja. Aduh, kena gigi. Di bawah aja terus dibawa ke atas, karena kalau terlalu tebal dia jatuhnya bikin mengkerut bibir gitu loh. Jadi bikin bibir kelihatan garis-garisnya, terus jelek aja sih menurut aku, jadi kurang plumping gitu. Next kita akan ke highlighter. Aku nggak punya dari aku punya dari Maybelline yang stick itu, tapi itu ngegeser. Tapi kita coba. Oke, jadi untuk highlighter Maybelline tuh juga ngeluarin banyak highlighter kan.
Terus aku sempat tertarik banget sama strobing stick ini. Strobing stick ini kalau dipakai tanpa complexion, tanpa bedak, tanpa foundation, kayak kulit doang, kayak ya udah bare face gitu, terus pakai ini hasilnya bagus banget. Sebelum pakai foundation pun beberapa orang pakai ini dulu baru foundation, itu hasilnya beberapa juga kelihatan. Sekarang kita akan pakai ini di atas foundation Maybelline yang matte, di atas contour, di atas blush on, di atas bedak. Kita lihat, semoga nggak geser ya. Oke, ini mukaku penuh milia, tapi kita akan nyoba. Satu swipe. Sedikit terlihat ya ini. Oh my god, dia ngegeser. Semakin digosok, semakin ngegeser. Nggak kelihatan nggak di kamera? Sedikit geser gitu. Next, kita akan nyoba bandingin dia pakai highlighter dari Wet n Wild, highlighter favoritku sepanjang masa. Ya, karena aku belum nyoba highlighter bagus lainnya sih. Ini kayak highlighter terbagus yang pernah aku coba setelah Vocaloid dan Maybelline Strobing Stick. Falloutnya banyak sekali. Look at this. Wow. Oke, jadi sebenarnya si Wet n Wild yang ini aku pakai shade Precious Petal itu lebih sedikit kekuningan dibanding Maybelline Strobing Stick yang shade Nude. Dan kalau powder gini tentu saja dia kemungkinannya kecil sekali untuk menggeser. Ini sangat tidak menggeser. Oke, jadi ini perbandingannya, ini Wet n Wild Precious Petal, terus ini Maybelline Strobing Stick. Di kamera terlihat lebih porcelain, lebih glowing yang Maybelline, tapi karena ini ngegeser foundation, aku tetap akan pakai si Wet n Wild aja. Next, kita akan ke mata. Kita akan pakai Hyper Sharp yang liner Power Black. Jadi Hyper Sharp tuh ada 3, yang warna kuning, yang warna merah, yang warna ungu. Eyeliner dan kita akan kita akan pakai produk terbarunya Maybelline yang The Falsies Lash Lift. Oke, jadi yang ini belum dipakein maskara, yang ini dipakein maskara. Lihat perbedaannya. Nggak menggumpal, nggak kelampi, so far so good. Oke lah. Oke, jadi ini hasilnya. Mostly pakai produk-produknya Maybelline, tetap bagus-bagus produknya Maybelline. Sayangnya mereka belum cruelty free. So far untuk kedua produk terbaru yang aku pakai, apalagi yang ini bagus banget. Kemudian untuk Superstay, foundation Superstay-nya ini warm nude, sedikit keputihan tapi bagus. Bagus dibanding sebelum ini yang matte itu loh, foundation matte-nya Maybelline juga itu terlalu cakey di muka aku. Terus yang dewy terlalu berminyak, tapi yang ini pas gitu menurut aku, kayak wow. Terus mereka juga aplikatornya juara. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye.